Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas bagaimana cara mencapai 1 miliar pertama di saham ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang modalnya masih minim ya, masih belum banyak, jangan berkecil hati, asal teman-teman fokus dan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip ini, insya Allah 1 miliar pertama saham teman-teman itu akan tercapai. Nah, ini dimulai dari berapa ya? Ya paling enggak ya modalnya terserah teman-teman ya, kalau mau modal berapa ya. Kalau modalnya misalnya ada 10 juta ya 10 juta, 20 juta ya 20 juta, tergantung modalnya teman-teman semua. Kalau memang kalau kita punya dana yang cukup besar, yaitu mencapai 1 miliar itu lebih cepat ya teman-teman. Kenapa harus mencapai 1 miliar ya? Sebenarnya tidak harus ya, tetapi dengan jumlah saham kita di portofolio kita yang jumlahnya 1 miliar, maka potensi cuannya atau profitnya itu juga semakin besar ya. Apalagi kalau teman-teman pakai metode dividen investing ya, jadi megang saham yang benar-benar dividennya cukup besar, misalnya 15%, 17% atau bahkan 20%, yaitu dari 1 miliar kan sudah cukup besar ya. Kalau 20% itu sudah 200 juta ya dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun 200 juta itu sudah sesuatu yang sangat lumayan ya untuk membackup biaya kita operasional pun bisa ya, bulanannya itu sudah cukup bisa dari dividen. Jadi hidup dari dividen itu juga cukup mampu lah. Tapi kalau portofolio kita kecil ya, misalnya cuma 10 juta 20 juta ya, kalau cuma dari dividen 20% kan juga kecil ya, jadi nggak ngefek. Jadi yang penting teman-teman fokus dia memilih saham yang tumbuh, yang potensi kedepannya juga bagus, terus secara historis juga saham ini bagus, trennya positif gitu ya, apalagi dia bagi dividen rutin ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita pegang saham-saham seperti itu, udah fokus aja di nambah lotnya. Jadi nggak usah bingung ketika harga sahamnya turun misalnya 10%, 20%, itu kita tetap fokus saja, kita nambah jumlah lot yang kita punyai. Nanti dengan berjalannya waktu, maka ketika kita dapat dividen itu akan terasa ya besar ya. Sebagai contoh misalnya apa ya, PTBA lah ya. PTBA ini kalau kita punya 1 miliar, dividennya tahun kemarin itu berapa itu? 1094 ya. Seperti 1094, anggap aja kita beli PTBA itu di harga berapa ya, 3 tahun yang lalu misalnya, di harga 2438 ya, 2438. 1 miliar dibagi 2438 dibagi 100, dapat 4101 lot ya. Nah, kalau kita dividennya tadi berapa itu? 1094, ini tinggal kalikan 1094 kali 1094 kali 100. Nah, dari dividennya aja kita udah dapat 448 juta teman-teman, dengan modal 1 miliar tapi 3 tahun yang lalu ya. Jadi kita beli saham PTBA 3 tahun yang lalu 1 miliar, maka dividen yang kita terima di tahun 2022 yang dibagikan di tahun 2023 kemarin ya, itu kita dapat 448 juta ya, hampir 50%. Ini kan sangat menarik ya. Jadi teman-teman lebih baik fokus di jumlah lot dari saham yang kita punyai. Nah, ini ada beberapa artikel nih dari Ajaib nih yang mungkin teman-teman dapat belajar ya dari sini ya. Bagaimana cara mencapai 1 miliar pertama? Yang pertama adalah dengan menabung ya. Jadi setiap teman-teman punya dana, dimasukkan ke saham ya. Misalnya dianggarkan tiap bulan
2 juta misalnya masuk ke saham Adaro atau saham PTBA atau saham Mandiri atau BNI gitu. Tiap bulan masuk segitu ya. Dengan misalnya masuk 2 juta saja, maka dalam waktu 1 tahun sudah masuk 24 juta. Dalam waktu 5 tahun sudah masuk 120 berapa itu? 24 kali 5 ya. Udah berapa itu? 24 kali 5. Udah 120 juta dalam waktu 1 tahun. Ini belum nanti dapat dividen, belum nanti ada harga sahamnya juga naik. Jadi kan makin lama makin besar. Tapi kalau jumlah tabungan kita semakin besar masukkan ke saham, maka akan cepat tercapai juga teman-teman. Misalnya kita bisa 5 juta setiap bulan, itu kali 12 sudah 60. Kali 5 tahun aja udah 300 juta. Jadi ini paling enggak sudah mendekati ya, misalnya nanti tambah tiap tahun tumbuh 20% atau minim 16%, itu udah di atas 500 juta nih dalam waktu 5 tahun. Kalau dalam waktu 10 tahun ya bisa tembus 1 miliar ya, dengan menabung saham 5 juta ya setiap bulan. Nah, kalau kita nggak bisa menabung 5 juta ya semampunya, disesuaikan dengan kondisi kita ya teman-teman. Jadi yang penting kita disiplin dalam menabung saham itu ya. Jadi semakin disiplin, jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu akhirnya di hold, ditahan, kita masukkan ke saham. Hal-hal yang tidak perlu kita nggak beli, nggak konsumsi, kita masukkan ke saham. Maka dalam waktu minim 10 tahun ya, 5-10 tahun, maka akan segera tercapai. Nah, lebih bagus lagi kalau teman-teman ini ya punya modal yang cukup besar ya, paling nggak misalnya 100 juta ya. Dengan modal 100 juta dengan kenaikan harga saham yang minim 20%, maka itu akan otomatis akan tercapai dalam waktu 10 tahun teman-teman ya. Jadi 10 tahun itu udah lumayan ya. Saya pernah bikin hitung-hitungan tuh berapa ya kemarin tuh ya. Ntar yang mana ya? Ini berapa nih? Ya, 100 juta itu 10 tahun udah jadi 429 juta ya. Tidak dengan menambah apapun itu ya. Nah, apalagi kalau kita kombinasi dengan menabung saham. Jadi kita modal 100 juta, kemudian setiap bulan atau setiap kita punya dana, kita dapat bonus atau kita ada dana lebih, itu kita masukkan ke saham, maka akan segera tercapai itu ya 1 miliar ya. Jadi itu teman-teman. Jadi yang penting adalah teman-teman fokus ya di saham apa yang tumbuh terus, kemudian yang dividennya cukup besar ya. Nah, teman-teman bisa cari saham-saham yang seperti itu ya. Jadi kayak saham perbankan, kemudian saham sektor batubara atau saham-saham yang sektor konsumer tetapi yang dividennya cukup besar, itu nggak masalah. Jadi tidak perlu berkecil hati ya, walaupun kita saya modalnya cuma 2 juta ya, nggak apa-apa. 2 juta kemudian ditambah lagi nanti tembus 10 juta, ditambah lagi nanti tembus 20, tiba-tiba nanti tembus sampai 50, tahu-tahu tembus 100, tambah lagi ya. Ya itu akan membuat kita fokus di situ. Jadi kita nggak usah fokus di trading ya, yang banyak membuang waktu, dan ketika kita rugi atau cut loss gitu kan, akhirnya rugi. Kalau kita tidak pernah cut loss kan kita nggak rugi ya, kita tambah terus. Saham ini turun ya udah kita tambah lagi, harganya turun ya udah, kalau ada dana kita tambah lagi. Kalau nggak ada dana ya kita tunggu dividen. Kalau ada dividen yang besar, dividennya cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah. Terus seperti itu kita gulung, maka insya Allah 1 miliar itu akan segera tercapai ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya doakan teman-teman ya segera bisa mencapai ya 1 miliar pertama, sehingga nanti bisa tumbuh terus dan tumbuh terus. Kalau bisa sampai lebih dari itu ya malah lebih bagus ya, misalnya 10 miliar itu kan wah lumayan itu.
dapat dividen 20% udah 2 miliar ya setahun. Siapa tahu bisa seperti Pak Loh Keng Hong ya. Pak Loh Keng Hong dulu kan juga dari bawah ya, dari bawah. Tapi beliau sangat disiplin. Begitu ada income yang masuk, gaya hidupnya tetap, tapi safety-nya dinaikkan ya. Jadi nabung sahamnya ditambah lagi, gajinya naik tapi gaya hidupnya tetap, akhirnya kan masih ada sisa ya, sisanya masukkan lagi ke saham. Jadi seperti itu. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.